Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan ini kita akan mengembangkan model pembelajaran inovatif yang berbasis dengan ISP 2020. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa jaga imun, iman, dan aman. Baik Bapak Ibu, mengapa kita harus mengembangkan model pembelajaran inovatif? Nah, kita lihat di sini. Di dalam IASP 2020 Instrumen Akreditasi tahun 2020 terkait dengan mutu guru, bahwa guru harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau acara lain yang bersesuaian dengan konteksnya. Nah, kita lihat di sini level 4 capaian kinerjanya adalah guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri. Atau kita lihat di sini adalah merdeka belajar dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, dalam perancangan ini nanti kita akan mengcover semua yang dipersyaratkan oleh instrumen IASP terkait dengan kemampuan guru dalam merancang RPP. Kemudian guru juga dituntut mampu menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan memilih mode pembelajaran Flipped Classroom. Apa itu Flipped Classroom? Nah, Bapak Ibu ada yang sudah mengenal model ini? Baik, akan lebih dalam, akan kita bahas lebih lanjut. Mari kita perhatikan bersama-sama. Flipped Classroom adalah mode pembelajaran yang mengurangi proses belajar langsung, di mana murid mempelajari materi pembelajaran secara mandiri di rumah lebih dulu. Nah, karena di rumah itu lebih banyak waktu untuk siswa untuk mengulang-ulang video yang diberikan, materi yang diberikan lewat video pembelajaran. Nah, setelah itu baru kegiatan belajar di kelas hanya mengerjakan tugas, mendiskusikan materi yang belum dimengerti, dan pemantapan materi. Nah, Flipped Classroom atau kelas terbalik, kita lihat di sini. Kita bandingkan antara kelas tradisional dengan kelas terbalik. Di kelas tradisional ada sekolah dan rumah. Di sekolah itu biasanya penyajian pembelajaran itu disajikan di sekolah atau di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian diskusi kelompok, tugas, dan tes. Nah, untuk kelas terbalik, siswa belajar di rumah dengan menonton video pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, kemudian mencatat poin penting, membuat pertanyaan, kemudian melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pada saat di sekolah, siswa bersama guru itu mendiskusikan hal-hal yang telah dikerjakan di rumah, kemudian diskusi kelompok, kemudian diskusi secara klasikal, kemudian membahas bersama, melakukan refleksi, simpulan, dan tes. Seperti itu garis besarnya atau praktisnya terkait dengan mode pembelajaran kelas terbalik. Nah, langkah pembelajaran Flipped Classroom atau kelas terbalik yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan adalah pertama, guru memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran yang akan dipelajari siswa di rumah. Kemudian memberitahu tujuan dari pembelajaran dan ringkasan pokok materi yang akan dipelajari. Setelah menonton video yang diberikan guru, murid diminta membuat rangkuman materi. Nah, kemudian kegiatan di kelas pada tahap ini dilakukan antara lain para murid dibagi beberapa kelompok atau kelompok yang ada itu mendiskusikan hasil kelompok yang dikerjakan di rumah
untuk menyempurnakan hal yang belum sempurna. Kemudian guru memfasilitasi dengan memperhatikan hasil kerja kelompok, kemudian melakukan diskusi kelompok secara klasikal, refleksi, kemudian membuat simpulan, dan guru memastikan pemahaman atau feedback atas pembelajaran yang diberikan. Nah, jadi setelah atau tes, kemudian pada saat terakhir itu guru memberitahukan pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya. Sekarang kita lihat contoh model Flip Classroom dalam RPP. Iya, ini belum terlink. Link kan, padahal tadi sudah di link. Kemudian kita lihat di sini. Oh, ini. Nah, ini kita lihat. Oke. Nah, berikut perancangan RPP. Kami merancang sesuai dengan Permen SE ya, SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 terkait dengan penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar. Kita buat dalam bentuk matriks. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada identitas RPP, kemudian di sini KD-nya, KD pengetahuan dan keterampilan, kemudian sumber belajarnya, kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, kemudian window shopping, kemudian untuk diskusi kelas, kemudian di sini model Flip Classroom atau pembelajaran kelas terbalik. Media pembelajarannya adalah video pembelajaran yang dikirim lewat YouTube atau WA group. Nah, kemudian di sini kita lihat tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran tetap setia dengan prinsip atau asas pembuatan tujuan yang berasas ABCD. Nah, jadi perhatikan audience, kemudian behavior, condition, dan degree, yang tentunya harus memperhatikan kata kerja operasional yang ada pada KD. Nah, di sini dibuat tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, kita buat sintaknya sesuai dengan model Flip Classroom, kemudian penutup, di sini penilaian. Nah, kemudian pada RPP tersebut kita buat apa yang dinilai di dalam pembelajaran tersebut, tentunya terkait dengan indikator pencapaian kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam kegiatan inti pembelajaran. Kemudian di sini ada penugasan yang nanti dikerjakan pada saat mereka setelah menyimak, menelaah pembelajaran yang ada di dalam video. Kemudian di sini juga dalam RPP itu ada materi pembelajaran. Nah, ada materi pembelajaran. Nah, seperti ini akan dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke kemudian untuk contoh videonya, kita lihat di sini. Saya sudah membuat contoh video. Oh, mohon maaf, videonya belum link ya ini ya. Seperti itu. Jadi videonya adalah berupa tutorial atau penjelasan terkait dengan materi yang diberikan dalam pembelajaran untuk kali itu. Nah, demikian model Flip Classroom yang sudah dipakai, terbukti dan efektif, dan sudah dipakai di berbagai negara. Siswa senang, kemudian kebermaknaannya adalah banyak hal yang bisa dikuatkan dalam pembelajaran ini: karakter, tanggung jawab, kemudian bekerja sama, kemampuan siswa untuk menanya, kemudian kerja keras, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya model Flip Classroom ini sangat efektif karena untuk pencapaian tujuan itu
sangat memungkinkan siswa akan punya hasil belajar yang baik karena waktu yang begitu banyak disajikan atau disiapkan di dalam kelas. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.